Bismillahirrahmanirrahim. Dari kantor itu ada fasilitas asuransi. Ya. Nah, selama ini kami menggunakan untuk beberapa rumah sakit yang ditentukan dengan plafon tertentu, kita menggunakan manfaat itu. Nah, hukumnya seperti apa, Ustadz? Asuransinya BPJS atau Asuransinya konvensional, Sinarmas. Sinarmas? Tapi dipotong dari gaji atau tidak? Enggak, itu fasilitas yang diberikan. Cuma ada plafon, Ustadz. Boleh. Kalau Anda yang bukan Anda yang bikin akad, tapi perusahaan dan pun bukan dipotong dari gaji Anda, berarti Anda tidak terlibat apapun dalam akad riba tadi. Ya, ini semata-mata adalah hibah dari perusahaan Anda. Yang buat riba dia, ya, yang membuat akadnya dia, Anda hanya menikmati dengan gratis, boleh. Terima kasih, Ustadz. Wabillahi taufiq. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama saya Rudi Ustaz. Rudi, Iya. Usaha showroom mobil bekas. showroom mobil bekas. Iya. Masya Allah. Pertanyaan saya, bagaimana sikap saya ketika ada calon customer yang mau membeli unit saya melalui leasing atau bank dengan mengurus sendiri leasingnya, kemudian membayar cash ke saya, dan bolehkah saya menjualnya sedang saya tahu sumber dananya berasal dari leasing atau bank tersebut? Baik. Barakallahu. Allah barik fiik. Tidak ada rekomendasi dari Anda kan ya, Pak Rudi? Rekomendasi dari Anda ke leasing nggak ada kan? Tidak ya? ada. Nggak ada kerjasama Tidak antara ada. dengan leasing. Iya. Dia cari sendiri. Cari sendiri. Baik. Dia Muslim atau bukan? Kebanyakan Muslim, Ustaz. Kalau Muslim ingatin riba. Biasa kita dakwahi juga, tapi biasa customer maksa nyari-nyari sendiri. Taib. Kamu Muslim macam apa kata dia ya? Saya juga Muslim, biasa aja ke leasing nggak ada masalah kata dia, kan paling begitu. Taib. Kalau dia Muslim, mungkin bisa Anda hubungi pemilik unit mobil. Unit itu milik sudah Anda beli putus dengan pemilik sebelumnya, atau dia bagi hasil dengan Anda, atau nyewa tempat, atau bagaimana? Unit saya, Tat. Sudah milik Anda sendiri. Iya. Kenapa bukan Anda yang jual kepada dia dengan tidak tunai? Lebih besar untungnya Anda. Kalau saja leasing mau dapat untung besar dan dapat riba juga dia, lebih baik Anda dapat untung dan halal. Tanyakan kepada dia, kamu kemampuan kamu sebulan berapa? Sekian katanya cicilan. Ya, kalau sekian bulan pelunasannya, ini kalau cash harganya umpamanya 200 juta. Sekian bulan saya harus menjual kepada Anda dengan harga 250 juta. Untung 50 juta, mau apa tidak Anda? Tapi modal saya terbatas, Tat, dikit. Nggak bisa. Kalau saja tukang riba mau dia 50 juta, Anda halal tidak mau. Ada yang non-muslim mau. Sering contoh ini saya sampaikan. Saya ditelepon dari salah seorang jamaah di kota Bogor. Ditelepon, Ustadz kata dia, saya ingin beli ruko seharga 2 miliar dari non-muslim di kota Bogor ini. Ya, saya ngajukan pembiayaan ke bank syariah, salah satu bank syariah di Bogor. Tapi terlalu lama, Ustaz, udah lama, khawatir nanti rukonya diambil orang. Hah? Bisa nggak Ustaz ngasih rekomendasi bagaimana gitu agar cepat pembayarannya turun? Saya bilang, ada yang cepat, tapi bukan pakai bank. Gimana Ustaz? Anda datangi tukang yang punya, pemilik ruko tadi. Anda sudah dapat angka nggak dari bank syariah tadi? Berapa nanti yang harus Anda bayar ke dia dari 2 miliar tadi? Udah Ustaz, sekitar pertambahan 700 juta, berarti menjadi 2,7 miliar. Tawarkan kepada si non-muslim pemilik ruko tadi, saya beli kepada kamu, nyicil selama 3 tahun, DP sekian, dengan harga 2,7, bukan 2 miliar. Tapi terlambat tidak ada denda. Baik nama nanti kita taruh di notaris, baik namanya nanti. Yang non-muslim mau ya. Wallah, demi Allah mau. Dan bahkan nego sampai yang non-muslim tadi memberikan diskon harga lagi 150
dari 2,7 berarti menjadi 2,55. Diskon 150 juta. Kata dia, alhamdulillah Ustaz, mau dia dan saya senang Ustaz, caranya halal, nggak perlu pakai bank. Ini diskon 150, yang 75-nya mau saya kirim ke rekening antum Ustaz. Saya jawab kepada dia, insya Allah saya kirimkan rekening saya kepada antum, SMS-kan, tapi setelah utang Anda lunas semuanya. Sampai sekarang nggak ada lagi dia nanya. Berarti utangnya belum lunas mungkin. Walhasil yang saya maksudkan, kalau saya non muslim mau pertambahan dari 2 miliar menjadi 2,55 dengan cara angsuran sama dengan bank syariah tadi. Masa Anda nggak mau? Tapi terserah Anda. Ini sekedar penawaran investasi dunia akhirat. Pembeli selamat dari neraka dan dapat unit mobil. Anda dapat membantu orang memenuhi kebutuhan unit mobilnya dan Anda mendapatkan keuntungan di dunia pertambahan tadi. Berpikir panjanglah kembali. Barakallahu fiik. Allah barik fiik. Ya, untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari akhwat. Kami persilahkan apabila dari jamaah akhwat ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, silahkan di tempat yang sudah kita tentukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama wabarakatuh. saya Jumiati, saya mantan pekerja asuransi syariah. Yang saya tanyakan adalah saat saya bekerja dulu kan saya belum tahu hukum tentang riba dan sebagainya. Kemudian di saat sekarang saya sudah bertobat, apakah status hukum untuk harta yang saya pergunakan di saat masih bekerja, baik untuk keperluan pribadi atau untuk perbuatan baik kepada orang lain, status hartanya Ustadz? Demikian, jazakallah khairan. Allah barik fiik. Ibu udah resign? Sudah Ustadz, Masih ada uangnya? masih ada. Yang telah berlalu, falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Yang waktu itu ibu belum tahu karena ada syubhat, karena ini ada dewan syariah dan segala macamnya, ya, yang telah berlalu semoga diampuni oleh Allah dan dimaafkan oleh Allah. Tapi yang sisa uangnya, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Siapa yang kembali melakukannya dan masih ada sisa uangnya, berarti dengan resign berhenti alhamdulillah. Tapi sisa uangnya ini bagaimana? Sisa uang yang dari gaji atau pesangon dan lain-lainnya ambil untuk, ibu masih punya suami, Masih Ustadz? dia bisa membiayai kehidupan keluarga sendirian. Iya Ustadz. Alhamdulillah, kalau gitu berikan seluruhnya kepada fakir miskin. Pesangonnya dan lain-lainnya tadi dan sisa gajinya tadi, Insya Allah Ustadz. berikan kepada fakir miskin. Bila ada kerabat atau adik atau tetangga yang fakir miskin, berikan kepada dia. Berapa yang akan ibu berikan? Anggap umpamanya uang ibu 300 juta. Berapa untuk dia? Untuk dia adalah menutupi status kemiskinannya. Umpamanya ada tetangga 1 orang, ya, pendapatannya sekitar 2 juta gaji per bulan suaminya. Anak-anaknya ada 5, kemudian kebutuhan per bulannya 5 juta. Kekurangannya berapa? 3 juta. Selama ini entah bagaimana, yang jelas dia sampai sekarang masih hidup. Bagaimana cara untuknya, wallahu a'lam. Jelas masih hidup. Bila ada hutang, dia katakan ada hutang, maka bayarkan hutangnya dari uang 300 juta Anda tadi. Ada hutang umpamanya 10 juta, kasih 10 juta dahulu. Kemudian setelah itu dia akan setahun ke depan kebutuhannya, kekurangannya berapa tadi? 3 juta kan ya? 3 juta. 3 juta sebulan. 3 dikali setahun 12. Keluar angka 36 juta. Berikan 36 juta lagi ke dia, katakan ini hak Anda. Jelas Ibu? Jelas Ustadz. Lebih dari 36 juta dia tidak boleh terima karena sekarang status kemiskinannya sudah terangkat. Kebutuhannya setahun sudah tertutupi, dia nggak fakir miskin lagi. Paham? Paham Ustadz. Ya. Cari, masih ada sisanya kan uang 46, uang Bu 300 tadi kan ya? Iya. Masih ada sisanya berapa? 254. Cari lagi tetangga atau kerabat yang lain. Kalau belum ada, tunggu proposal, majukan proposalnya. Ya. Tunggu proposal, mungkin ada tetangga, ada ikhwat atau segala macam, ada akhwat atau siapa yang kenal, ya. Lihat, cek kebutuhan dia tadi.
Karena kalau enggak proposalnya minta 500 juta. Ngajunya 300 juta, 350. Tapi cek oleh Anda. Jelas. Seperti itu ngecek, menyalurkan untuk fakir miskin. Sampai pun zakat juga menyalurkannya seperti itu. Bukan zakat itu suruh ngantri 500 fakir miskin, masing-masing terima 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Bukan seperti itu ya akhi. Kebutuhannya setahun berapa? Umar mengatakan, فَإِذَا أَعْطَيْتُمْ فَأَغْنُوهُمْ. Bila kalian memberikan kepada fakir miskin, cukupkan, penuhi. Apa arti penuhi tadi? Artinya selama setahun ke depan dia nggak pusing lagi mikirin kekurangan defisit anggarannya tadi.